rugi pun separuh nggak masalah. Ya, saya masuk ruang operasi itu rasa damai paling besar. Ya, masuk ruang operasi tanpa beban. Ya, mau hidup mau tidak terserah yang Tuhan tentukan. Tapi ternyata 6 jam setelah operasi saya bangun, itulah sakit paling sakit. Ya, seperti ibu-ibu yang melahirkan, pernah tahu kan? Sakit nggak kalau sesar? Ya, itu cuma 10 cm kan? Ini 35 cm, sabit ada di sini. Ya, yang koknya di sini. Nanti foto cuci darah ada fotonya nggak? Boleh? Ya, ini pada waktu saya cuci darah. Ya, teman-teman, ini mesin cuci darah sebesar berapa? Hampir sebesar meja itu setengahnya. Siapa yang cuci darah kita tiap hari? Hanya ginjal segenggam tangan 2 biji. Cuci darah ini 5 jam. Satu kali 5 jam. Ginjal kita cuci darah itu 5 kali dalam 1 hari. 5 kali dalam 1 hari. Gedenya sekepalan tangan 2 biji. Diganti oleh buatan manusia segini. Amazing God. Ya. Ini cuci darah sakit banget. Ya. Kita cuma dikasih ginjal 2. Dan itu bisa 3-4 kali. Kita ke WC berapa kali? Dan segitulah darah itu dicuci oleh ginjal sehingga kita buang urin itu putih, ya kan? Teman-teman kalau minum kopi, minum bir, minum wine keluarnya putih kan? Seberapa berat ginjal itu kerja? Apapun yang teman-teman minum, warna apapun keluarnya putih kan? Seberapa berat itu yang dia kerja? Teman-teman mau membebankan diri teman-teman nggak? Saya mau minum kopi dari hitam pekat, espresso, keluarnya bening, ya. Jagailah ginjal, ya, karena saya sudah ngalamin. Dan ini tidak mungkin stop. Teman-teman stop ya siap mati, udah pasti. Ini cuma diambil darah ya. Saya ada 2 selang dipasang, in dan out. Masuk, ini dikeluarin dari sini, disedot oleh mesin disedot. Jadi mesin ini ada pompa sedotnya, lewatkan mesin, dicuci pakai air, ya. Maka airnya harus steril. Kenapa orang yang cuci darah suka badannya hitam? Teman-teman boleh lihat. Kenapa airnya tidak bersih? Airnya tidak steril. Ya, sehingga badannya jadi hitam. Ya, ketika dicuci, masuk lagi ke sana. Sirkulasi satu badan darah itu cuci 5 jam. Jadi, saya 2-3 hari itu cuci cuma satu kali cuci darah. Ginjal kita 1 hari 3 kali, 4 kali. Sayangilah badan kita. Inilah anugerah terbesar yang Tuhan kasih tanpa cuci darah. Dan teman-teman boleh ke WC dengan air yang bening keluar kan? Sayangilah. Kalau teman-teman tahu ini, enak begitu, sekali cuci darah 2 juta. Seminggu 3 kali, 6 juta, belum obat-obat. Kali 4, 24 juta. Teman. Teman-teman yang karyawan, teman-teman yang masih kerja sama orang, coba berpikir. Kalau itu terjadi sama orang tua, terjadi sama adik, terjadi sama saudara, siap tidak mereka? Tidak cuci darah silakan, akan bengkak, tidak bisa nafas. Kenapa? Airnya di dalam badan, nggak mungkin ke urin, buang ke WC itu tidak mungkin. 1 hari minum 1 gelas aqua. Kalau teman-teman udah cuci darah 1 hari cuma segitu, maksimum. Yang keluar itu tuh tinggal separohnya, ya. 1 hari minum cuma boleh segini, ya. 1 hari. Kalau teman-teman udah makan sop, kurangin. Teman-teman makan semangka, buah yang berair, kurangin, ya. Keluar ya, minum 1 hari paling segini, paling top. Makanya airnya di mana? Di badan. Kalau airnya tidak dikeluarin, paru-parunya ngendeng air. Paru-paru mompa kan? Kalau basah, busa basah gimana ngompa? Busuk paru-parunya. Paru-paru akan busuk sehingga nggak bisa napas. Itu jadi sesak napas. Jadilah orang tidak mau cuci darah, tambah hun-hun, tambah nggak bisa napas, mati.
Oke, foto yang kedua, ada? Pak, yang setelah saya nah ini setelah saya jangkok. Ya, ini anak saya datang, pagi datang, sore pulang, dia lihat papanya jangkok. Ya, waktu itu saya sudah jangkok, hari kebesokannya mereka datang. Ya, 2 hari setelahnya mereka datang, hanya lihat terus pulang lagi. Oke. Anak saya sudah saya kasih tahu walaupun masih bandel sekarang. Oke. Ya. Nah, ini saya sudah berlaku, saya sudah berjuang, ya. Setelah saya pulang, jangkok saya 2 bulan di Singapura, ya. Ini habis kurang lebih 1 miliaran lah. Sampai sekarang dari saya sakit sampai sekarang kurang lebih 2-3 miliar karena obatnya sebulan 10 jutaan. Sampai sekarang. Jadi saya setiap jam 9 pagi, 9 malam saya makan obat. Sekali makan obat 700-800 ribu. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak berjuang sekarang di bisnis Prudential, teman-teman buang anugerah dari Tuhan. Ya. Saya jangkok, saya pulang. 6 bulan kemudian giliran anak saya yang kedua. Kenapa? Karena papanya sudah gagal ginjal. Waktu itu hamil nggak mungkin kan 3 bulan kan, pasti papanya udah ada gejala. Ya, boleh foto anak saya yang pertama. Inilah, ya, ini umur 2 tahun. Diketahuannya pada waktu itu 41 derajat dia step. Dia kejang di pangkuan saya. Dia kejang, saya harus cari kenapa dia bisa begitu. 41 derajat dia step. 39 nih anak masih main-main. Ya masih lari 39 derajat. 40 dia baru teler. Baru diem. 41 baru kejang. Saya bilang datang ke rumah sakit tenggorokan. Tidak mungkin, saya bilang sama dokter. Pasti ada yang nggak benar. Ya, ternyata saya cek hasilnya begini. Teman-teman tahu kan ini ginjal kan? Ya, yang ini mampet. Jadi yang ini begini. Jadi ginjal anak saya yang satu bedanya begini. Jadi yang ini tidak mungkin keluarin air kencing, hanya netes. Jadi dia bisa kencing nggak? Bisa, karena yang ini normal. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Setelah itu saya harus cek semua radiologi. Radiologi itu tidak tidak dibius, teman-teman. Dari saluran kencing itu dimasukin selang. Dimasukin selang. Untuk apa? Masukin air cairan di kontras. Kelihatan. Kalau teman-teman punya anak sakit begitu, lebih baik bapaknya yang sakit lagi, saya bilang. Saya udah cangkok, saya bilang nggak saya sakit. Gua lagi deh yang sakit, saya bilang. Nggak apa-apa. Ini nggak bisa apa-apa di anak. Cari dokter, akhirnya cuma bilang apa? Hendrik, ini cuma bisa dipotong, pasang selang. Selang buatan. Kalau selang buatan, per 3 tahun itu harus operasi kayak sesar. Kenapa? Anaknya makin tinggi, selangnya nggak mungkin makin tinggi. Iya kan? Jadi sampai umur anak itu 21 harus operasi. It means belum meritnya 7 kali sesar, saya bilang. Ya, saya cari dokter. Dokter Jakarta bilang harus selang. Saya cari dokter Singapura, selang lagi juga. 6 bulan saya nyari dokter antibiotik setiap hari, 6 bulan antibiotik supaya dia nggak infeksi. Dapat dokter dari India, saya minta operasi di Singapura. Ya, dia coba, dia bilang 80% berhasil. Ya udah lakukan lah. Kalau tidak berhasil, dia bilang operasi pasang selang. Jadi biaya 2 kali lipat. Ya sudah, gambling, saya bilang. Coba aja. Ya. Coba. Kenapa nggak berhasil lah, teman-teman? Ini kalau dia akan besarkan lubang ini. Ya, untuk airnya keluar. Pada waktu dia minum mau pipis, ini kandung mie penuh kan? Kalau ini klepnya nggak nutup, ini balik ke sini air kencingnya. Dari setiap kita, kenapa? Wah, kebelet. Karena ini klepnya nutup, supaya dia nggak reflux, nggak balik ke sini. Maka dia ada klep. Di setiap ini ada klep. One way.
Ya, supaya pada waktu penuh dia tutup. Teman-teman kalau tahu mau klep ya, pergi ke itu Sungai Ciliwung dengan Sangrila, itu ada klepnya tuh. Ya, modelnya begitu. Ya. Nah, kalau ini dibesarkan, kalau klepnya tidak fungsi, berarti dia harus pasang selang untuk pasang klep. Ya, puji Tuhan, sekarang udah tahun kelima aman-aman aja. Tapi ada kondisi kedua, saya lagi cek sekarang. Ada efeknya nggak tahu, nggak baik, belum dapat hasil ya. Lagi cek. Kemarin saya ke Singapura sama dia berdua. Dokter Singapura bilang nggak apa-apa. Saya minta lagi cek di Indonesia. Coba di culture, di kultur, dia punya urin apa segala hasilnya apa belum keluar. Semoga tidak ada apa-apa. Ya, yang mana habis operasi atau lagi fotonya? Yes, itu. Itu habis dilakukan, makanya nangis-nangis, habis dipasang selang. Ya, ini mau di radiologi. Ya, ini anak saya yang kedua. Jadi teman-teman, kadang kita diuji sama Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Ya, 2005 gagal ginjal, 2005 pertengahan lahir dia, 2006 saya punya utang, ya itu saya anggap nggak apa-apa lah, utang memang urusan bisnis. 2006 saya cangkok, ya ini 2007, ya 3 tahun. 3 tahun, teman-teman, kalau itu terjadi sama kita, siap tidak? Ini kalau masalah punya financial. Kalau teman-teman udah sakit, tidak punya finance, tidak punya uang yang cukup, lebih gila iya pasti. Makanya saya bilang sama tim saya, you masih sehat, gunakan sehat, prospek yang benar, training yang benar, belajar yang benar. Ini sih juga saya sampaikan teman-teman Pro Exceller. Saya sudah sampaikan ke Provision. Teman-teman masih sehat, masih dikasih anugerah, ya tidak keluar biaya besar kan, lu sakit, gunakan waktu yang dikasih oleh Tuhan, lakukan yang terbaik. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi, baik kita, baik saudara kita, orang tua kita, anak kita, siapapun. Ya, Pro Excellence sudah siapkan seluruh training, sudah dilakukan oleh leader ya. Applause buat founder ya. Mereka sudah lakukan membuat teman-teman. Mereka ingin teman-teman sukses. Hargai mereka. Ya, karena mereka sudah duluan. Oke? Ya. Ini sudah terjadi sampai sekarang, puji Tuhan, saya cangkok sudah tahun ke-7 tahun ini. Anak saya tahun ke-5. Ya. Makanya saya bilang saya hidup yang ketiga, Tuhan izinkan hari ini ada. Ya, thank you sama Tuhan, Tuhan baik banget. Ya, bahwa saya masih punya tugas yang belum selesai yang Tuhan percayakan sama saya. Ya. Jadi teman-teman, anytime jika ada teman yang sakit ginjal, boleh tanya Tina, BBM saya, boleh tanya, saya akan bantu. Saya akan hibur bagaimana saya melewati ini. Ya, saya akan kasih caranya, ya. Teman-teman bagaimana bangkit dari keterpurukan, bangkit dari sakit secara logika matematik. Aneh ya? Logika matematik bisa membuat orang semangat. Betul? Ya. Teman-teman, oke. Saya sakit umur 31. Ya. 32 cuci darah. Plus cangkok. Oke. Kita nggak tahu ini kan? Tapi kita tahu ini nggak? Kita tahu, ini saya kasih sehat. Kalaupun di sini saya meninggal, puji Tuhan nggak 32 tahun bisa hidup. Benar? Berarti sakit saya cuma 1 tahun. Banyakan mana? Banyakan siapa yang sakit? Kenapa orang masih ngeluh? Ketika berkat kita dikasih begitu banyak, anugerah begitu banyak, ketika kesulitan begitu sedikit, kenapa kita ngeluh? Hitunglah, lihat yang sudah diterima. Ya, saya ketemu orang di bandara,
bapaknya habis bypass jantung umur 70, nangis-nangis. Anaknya bilang, susah nih bapak saya gini. Saya kasih, Bu, hitungannya begini. Betul loh Hen ya? Iya, kenapa masih ngeluh? Kalaupun saya bisa hidup, ya, sampai 60, bersyukur nggak? Hidup dalam keadaan sehat, dengan cangkok. Ada ruginya nggak? Nggak ada ruginya. Kalau saya dikasih cuma sampai 40, hidup rugi nggak? Tidak juga, saya dikasih kesempatan 8 tahun untuk hidup kok. Dalam keadaan bisa cangkok dengan obat. Jadi Tuhan mau panggil saya kapanpun, saya harus siap. Tidak ada ruginya ketika kita diizinkan apapun terjadi sama kita. Hitunglah teman-teman, bahwa berkat Tuhan itu anugerah besar bagi kita masing-masing. Aplaus buat Tuhan kita masing-masing. Ya, saya punya logika bermain begini. Jadi saat itu saya tidak pernah mengeluh, ya, sama sekali. Boleh tanya istri saya. Ya, ada teman saya tuh, ada satu lagi partner saya, ya, ada Hendra, ya. Dia tahu saya bagaimana saya sebelum sakit, saya sakit dan saya sampai hari ini. Ya, Hendrawan juga tahu. Pernah nggak saya ngeluh karena sakit? Teman-teman, coba hiburlah teman-teman yang lain ketika sakit atau dalam kejatuhan finansial, apapun. Ya, salah satu boleh dipakai, bahwa tidak ada ruginya apapun yang Tuhan izinkan bagi kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Pasti untuk kebaikan kita. Tidak mungkin tidak. Oke, 2005 saya diajak oleh Hendrawan join ke Prudential. Hen, lihat bisnis Prudential yuk. Waktu itu saya sudah sakit. Ya, dia tiap Sabtu ajak saya. Sampai akhirnya bosen. Sampai akhirnya dia tidak BBM saya, tidak SMS saya, tidak telepon lagi. Bener kan? Karena saya tidak pernah mau datang. Ya, 2 tahun. Saya sebelum cangkok ya itu ya. Ya, akhirnya saya cangkok. Saya ketemu Pak Wahidin, karena Pak Wahidin partner saya, ya, di bengkel. Setiap ada seminar bengkel saya ikut. Someday dia bilang, Hen, ada seminar bengkel. Oke, gue ikut. Kok datang ke saya pakai dasi, lengan panjang? Saya bilang, bengkel mana pakai dasi? Saya bilang, Din, ngapain pakai dasi lengan panjang? Lu pembicaranya ya? Saya bilang sama dia, kalau pembicara gue nggak usah ikut, ngapain? Gue tanya lu aja langsung. Udah, gue udah beliin tiket, kata dia. Ya udahlah, udah diajak datang ke Gedung Jaya, lantai 3 Provision. Dah, ilah Prudential, saya bilang, ampun dah. Dulu udah diajak sama Hendrawan, saya bilang, saya nggak mau. Ya udah duduk, udah di situ, dijemput, nggak bisa pulang kan? Nggak enak kan? Itu trik rekrut orang, teman-teman. Rekrut or die. Ya, jangan mati akal, leader. Salahnya saya nggak dijebak sama Hendrawan. Mestinya dia jebak saya waktu itu. Ya. Tapi thank you, dia bukakan pikiran ke saya. Ya, Wahidin jebak saya. Waktu itu Denny Utama ngomong, gini. Waduh, produknya bagus banget ya. Mungkin waktu itu udah sakitnya masih sombong. Ya, Hendrawan datang udah sakitnya masih sombong. Bener. Pengusaha begitu kadang. Ya. Wahidin datang, lihat, ya udahlah saya jalanin aja dah. Besokannya saya sudah closing 4. Bingung dia, gue belum training lu udah closing, gimana caranya? Ya kan? Ya udah, jalan. Tetap bisnis saya masih lumayan. Ya, saya sudah mulai tinggalin, tapi saya benar-benar full itu 2011. Bandel, ini termasuk seorang yang bandel. Teman-teman jangan kayak saya. Ya. Tidak ada perjalanan menjadi orang sukses itu langsung gelar karpet merah. Tidak ada. Tidak ada teman-teman mau sukses langsung semuanya enak. Ya, teman-teman mesti punya sikap seperti anak kecil pada waktu jalanin bisnis. This is mindset entrepreneur. Saya akan masuk ya sedikit. Teman-teman pada waktu mau masuk bisnis Prudential, bisnis apapun, ya, teman-teman mesti punya berpikiran seperti anak kecil. Kenapa? Teman-teman pernah ajak anak-anak berenang nggak? Pernah? Pernah nemenin anak berenang nggak? Pernah? Apa yang dilakukan oleh anak? Walaupun itu di Bandung, di Puncak, apa yang dilakukan?
dia buka baju langsung lari cemplung kan? Benar nggak? Tapi orang tua apa? Gue coba dulu airnya dingin nggak ya? Benar nggak? Dingin. Wah, bentar, lu main dulu dan akhirnya sampai anak selesai orang tuanya nggak turun. Benar? Banyak kita pada waktu masuk ke bisnis prudential mikir kayak orang tua. Mikir, bener nggak ya? Gue bisa sukses nggak ya? Ini bener nggak prudential ya bisa begini? Percaya nggak ya? Lihat ini ya susah ya, kayaknya saingannya banyak. Lihat di luar bisnis mana yang nggak ada saingan. Ya. Punya sikap seperti anak kecil, langsung lari, buka baju, plung. Mau dingin nggak dingin dia terima aja di situ. Dingin cuma sebentar. Udah itu badannya akan ngikutin. Benar gak? Jangan seperti karena kita sudah dewasa, kita lihat ini baik, buruk, oke nggak ya, enak nggak ya. Saya kalau mau saya cemplung dah, nggak nyemplung dah. Salah teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Enjoy kayak anak-anak. Udah nyemplung dia berenang, enjoy aja, nikmatin. Nikmatin lah seperti anak-anak pada waktu dia mau menikmati hobi dia, bermainnya dia. Anggaplah bisnis prudential mainan. Saya ketemu seorang pebisnis, saya, Pak bisnis apa? Enggak, jarang. Pak mainnya apa Pak? Karena seorang pebisnis, bisnis itu dianggap mainan. Ya, oh gue invest ini. Itu mainan bagi dia. Kayak main apa? Kayak main monopoli. Oh gue beli hotel ya. Oh invest oke lah, dia ntar invest inilah. Bener? Seorang pebisnis pasti akan bilang bisnis dia adalah mainannya dia. Tapi seorang pebisnis jangan punya mindset karyawan. I guarantee teman-teman gagal. Lebih baik keluar dari prudential jadi karyawan. Percuma teman-teman 5 tahun 100 juta. Ya, tapi mindsetnya karyawan. Bos, leader, gua nggak dapat gaji kan? Ya ntar lah gue sampingan kantor gue kasih gue gaji kok. Yang udah pasti aja. Nggak perlu prudential. Banyak gak? Banyak sekali. Teman-teman ingat, kalau terjadi seperti saya, siap tidak? Kalau itu terjadi, nggak usah urusan saya gagalnya. Pada waktu anak kita seperti itu, yang Tuhan diizinkan, siap tidak? Saya ketemu orang tua, lebih tua dari saya, sakitnya kayak anak saya, begini. Yang tadi. Udah umur 45. Operasinya baru kemarin ketahuannya. Tahu nggak? Sudah berapa kali? Sudah 15 kali operasi. Nggak benar-benar. Sampai hari ini saya masih ketemu sama dia. Dari mana Pak? Dari rumah sakit. Ngapain operasi lagi? Lu makan obat di operasi, saya bilang. Tiap bulan, berapa bulan sekali operasi. Kok nggak selesai-selesai? Teman-teman, siapkan pada waktu kalau kita terjadi apa-apa. Teman-teman sudah ready. Kapan itu diizinkan? Pasti diizinkan sama setiap kita. Pasti Tuhan itu akan uji. Seperti anak kita ujian naik kelas, betul? Tidak mungkin anak kita kelas 1 terus, kelas 2 terus. Dia harus naik kelas. Setiap kita manusia itu akan diuji sebelum masuk 2 kali 1 rumahnya. Ya. Rumah semewah apapun, sebesar apapun, ujungnya rumah kita cuma 2 kali 1. Ngerti kan? Karena provision nggak ngerti. Ya. 2 kali 1 ujungnya. Selama kita hidup, gunakanlah hidup yang benar. Bangunlah value hidup yang benar. Ketika kita lakukan dengan hati, bantu nasabah, kita bantu agent, ya, leader nggak usah dibantu, ya, teman-teman bantu diri teman-teman sendiri, untuk keluarga teman-teman, ya, kesuksesan agent, kesuksesan teman-teman itu adalah kesuksesan leader. Tidak ada leader yang sukses tanpa agent yang sukses. Jadi pada waktu leader datang ke dalam teman-teman, jalanin bisnis prudential. Benerin, karena buat teman-teman itu sukses. Ya, saya salut buat teman-teman yang sudah leader, boleh applause sekali lagi. Nah. Oke, saya masuk ke bisnis prudential adalah cuman karena 3 misi itu. Misi prudential tahu kan? Apa yang pertama? Bantu nasabah. Yang kedua?
bantu diri sendiri. Yang ketiga, bantu orang yang kita rekrut. Misi saya pada waktu itu saya sakit. Kalau ada saudara saya yang sakit, saya sudah siap bantu berapa. Ya, saya thank you sama Hendra itu yang menemani saya, bisnis saya dibantu oleh dia 8 tahun, 9 tahun. Ya, thank you banget, Ra. Ya, dia bantu saya, boleh close. Mungkin saya juga izinkan, dia sekarang sudah punya usaha sendiri. Saya bilang, Dra, mendingan jalanin Prudential. Ya, dari sini saya bilang, jalanin Prudential. Nggak mungkin bengkel atau apapun 5 tahun 100 juta. Tanpa modal. Tidak ada bisnis ya yang gampang teman-teman langsung kaya, kecuali teman-teman jual narkoba. Nah, tidak ada. Oke, saya boleh tanya waktunya, Pak? Ya? Sore. Boleh? Takut yang lapar saya. Ya, nanti bunyi perutnya. Oke, teman-teman, saya langsung percepat bahwa ya misi saya dalam masuk Prudential cuma karena 3 misi. Yang kedua, kalau saya sakit, pada waktu itu saya sakit, saya hanya pikir, gimana hidup istri dan anak-anak saya? Apakah kakak saya yang kaya raya mau bantu saya? Bantu. Iya kan? Gitu. Jangan berharap kakak saya kaya raya, istrinya enggak. Anaknya enggak. Itu prinsip pertama. Kita harus berdiri di atas kaki kita. Kita yang usaha, kita yang berjuang. Ya, kita yang berjuang untuk hidup kita, bukan orang lain. Tapi saya ajarin di sini, berilah nilai yang value yang lebih besar. Ketika kita sukses, ajaklah orang lain. Ketika orang butuh, kita jadi penolong pertama. You nggak bisa sekolah, gue sekolahin. You sakit nggak punya uang, saya kasih uang buat rumah sakit. Kenapa? Bisnis Prudential duitnya nggak habis-habis, betul? Jadilah seorang leader, seorang pengusaha sukses yang berhati besar. Itulah value hidup. Karena rumah kita ujungnya 2 kali 1. Ya. Tidak ada Om Lim begitu miliaran, triliunan. Rumahnya di Singapura, saya lihat itu cuma 2 kali 1. Ya. Apa yang dia nikmatin? Indofood. Gak ada, bisnisnya akan jalan anaknya. Anaknya mau thank you, be, kasih gua duit banyak. Ya kan? Nanti ujungnya kalau nggak bisa diatur, ribut kan? Tapi punyalah value hidup ketika teman-teman dikasih bisnis begini besar. Prudential. Ya, Prudential is system. Teman-teman nggak jalanin Prudential, mau bisnis apapun ada bisnis kan? Kenapa kita nggak nebeng bisnisnya Prudential? Produknya nggak usah kita yang pikirin. Pabriknya kita nggak bikin, gaji karyawan, buruh, apa yang naik UMR nggak kita pikirin, benar nggak? Dia jualin produknya apa? PAA, PIA. Apa beda sama orang jual sepatu? Dari pabrik ambil jualin aja sepatu, jualin baju, sama kan? Kita mikirin karyawan yang ribuan nggak? Pinjam produknya. Jadilah seorang pebisnis yang kita nggak usah bikin pabriknya udah ada. Sebagai orang dagang, pikir, di mana cari bisnis yang untungnya 99%? Setiap dagang. Ya. Setiap jual produk, untungnya 99%. Kalau ada, setiap jualan untung itu, panggil saya ikutan pertama. Ya, kalau ada. Saya orang dagang, saya orang bisnis, saya lihat, tidak ada saya jualan apapun, saya bisa untung 1000% bisa, tapi bisa rugi. Ini setiap jualan tidak ada ruginya, untung terus. Ya, saya nyari bisnis yang bisa ada sistem, bisa jalan. If anything happen, Tuhan panggil saya hari ini, bisnis AM saya sudah jalan. Istri saya, anak saya bisa hidup. Ya, dia nggak mau jalanin pun saya nggak peduli. Yang penting income dia bisa hidup. Tapi by the way, minta maaf, istri saya nggak bisa hadir. Ya, karena anak saya pindahin ke sekolah baru, dia harus nemenin. Ya, minta maaf. Ya, oke. Jadi kenapa saya ke Prudential? Ya, saya next ya. Teman-teman saya akan nanya, apa sih yang diperlukan seorang pebisnis?
Apa sih yang diperlukan seorang pebisnis? Modal. Ada lagi? Skill. Tempat. Skill. Ada lagi? Karyawan. Nggak usah karyawan juga bisa Pak, sendiri aja bisnis. Ini sendiri nih, one man show awalnya. Kalau mau gede ya baru. Makanya ini bisnis recruit or die. Nggak gede, nggak rekrut, mati aja ke laut. Teman-teman punya perusahaan bagaimanapun harus rekrut karyawan kan? Apa bedanya? Kenapa pada waktu masuk Prudential tidak mau rekrut? This is your business. Mau gede rekrut. Udah ada motonya rekrut or die, cuma jadi semboyan. Benar-benar mati teman-teman nggak rekrut. Saya nggak usah aja, kenapa harus rekrut? Teman-teman pikir kalau bisnis mau gede karyawan makin banyak gak? BUMN karyawannya ribuan. Saya punya kakak di Myanmar karyawannya 1.300 orang. Gede nggak? Gede. Teman-teman mau bisnisnya kecil, silakan. Bisnisnya di tangan teman-teman. Teman-teman hanya punya bisnis toko, bukan ruko. This is your business. Applause buat founder yang memulai bisnis ini. Ya. Pak Dodi dan Pak Supardi. Oke. Mereka sudah siapkan fasilitas. Mereka sudah siapkan semua orang-orang hebat. Mereka sudah siapkan segala sesuatunya. Thank you lah sama mereka. Bahwa teman-teman sudah disiapkan di bisnis ini. Mereka yang memulai bisnis ini. Oke. Apa lagi? Waktu. Saya setuju ini. Ada lagi? Saya sedikit pilek, sorry. Sistem skala besar biasanya. Masih kecil tidak perlu banyak sistemnya. Tapi sebelum saya tanya ini, teman-teman percaya nggak Prudential Business? Siapa yang percaya? Siapa yang agent baru? Boleh maju nggak Pak? Boleh maju nggak Pak? Ayo Pak. Ayo Pak, maju Pak. Satu aja Pak. Satu ini ya. Bisnisnya di mana Pak? Bilang ini bisnisnya mana? Bisnisnya ya kita gitu tadi Pak. Kita bisa menolong orang banyak. Nggak usah di Prudential, Bapak bisa nolong orang kok. Benar nggak? Ya kan? Bapak bisa kasih nasi bungkus, kemarin kebanjiran. Nggak usah di Prudential. Hah? Tapi secara ini kan kita bisa menolong orang yang melalui itu tadi Pak. Seperti Bapak tadi, yang seperti Bapak alami kan, kalau orang itu nggak mampu kita bisa bantu dia melalui Prudential, lebih bagus Pak. Apa? Bisnisnya atau produknya atau apanya? Produknya. Kalau gitu Bapak nggak usah rekrut. Iya dong, Bapak cuma menolong nasabah kan? Ya jualan aja terus, nggak usah jadi leader. Tapi kan kita harus ikuti sistem Pak. Nah, ya sistemnya boleh juga kok Bapak jadi agent. Kita harus ikuti sistem, ya kita harus ikut ini apa, rekrut juga. Oke, kenapa rekrut? Karena Bapak harus berkembang. Ya, Bapak harus ada mendelegasikan bisnis itu makin besar. Ya, sehingga Bapak nggak selamanya jadi sales. Betul? Betul. Oke, kongres ya Pak ya. Lebih plus ya teman-teman ya. Siapa yang baru join 1-2 bulan? Wah, dikit ya. Yang UM baru siapa? Yang UM baru? Ada berapa orang? Waduh, lain kali leader UM baru wajib datang M3. Ya. Dia leader senior SUM AM. Ya, tempat belajar kita berbisnis itu adalah cuma Senin dan Sabtu ya. Ini tempat kita ke kantor berbisnis itu cuma Senin dan Sabtu. Kalau teman-teman tidak datang, sorry ya saya tegur ya. Sorry, minta maaf. Teman-teman kalau tidak datang, teman-teman punya power dari mana?